Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Febian, kelas 9D. Saya akan mempresentasikan makalah saya. 1. Pandemi COVID-19. Menurut Dina, virus tersebut muncul dari kota Wuhan. Virus corona jenis baru menyebar ke berbagai macam negara di dunia dan menyebabkan munculnya penyakit COVID-19 di mana-mana. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Menurut dari Dina Ramawati, pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Menurut Dina, sebelum adanya pandemi tersebut, telah terjadi berbagai pandemi influenza di dunia, di mana salah satunya adalah flu babi yang merebak pada tahun 2009. Penyakit ini terjadi ketika strain influenza baru menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu, kasus pandemi influenza terparah di dunia terjadi saat pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 yang menyebabkan 50 juta kematian di seluruh dunia. 2. Penularan virus. Menurut Ahmad, virus corona jenis baru masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun, WHO menjadikan penularan MERS dan SARS sebagai acuan karena penyebabnya berasal dari kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus. Menurut Ahmad, penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut: droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Kontaminasi tinja. Sebuah studi baru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Virus ini ditularkan melalui tetesan atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk, kata Kepala Unit Penyakit Emerging dan Zoonosis WHO dari Maria van Kerkhove, dilansir dari CNBC. Bahkan para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor seperti kelembapan dan tingkat panas. 3. COVID-19. Menurut Wikipedia, penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus yang sedang berlangsung. Menurut Wikipedia, gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala yang lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan. Beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi organ. Pada 8 April 2020, lebih dari 1,43 juta kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 2.100 kematian. Lebih dari 301 juta orang telah pulih. Kesimpulan, social distancing mungkin akan menyebabkan aktivitas Anda terganggu,
tetapi cara ini cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yang sekarang sedang mewabah. Kita juga masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah Anda. Kegiatan social distancing ini sangat berperan penting dalam memutuskan rantai penyebaran wabah COVID-19. Saran diri sendiri, makalah ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang upaya pemutusan rantai wabah COVID-19 dan dapat juga membuat diri sendiri untuk mengerti betapa penting melakukan pencegahan tersebut. Keluarga, social distancing tersebut dapat mendekatkan keluarga yang sering berpergian dari rumah, mendapatkan hal-hal bersama keluarga saat di rumah, meningkatkan keakraban teman sejawat. Hasil dari penyusunan makalah ini dapat digunakan untuk sharing kepada teman, diskusi tentang mewabahnya COVID-19 melalui makalah ini, saling memberi pendapat tentang adanya wabah COVID-19. Masyarakat, social distancing ini dapat menekan penyebaran wabah COVID-19 karena pentingnya social distancing kita harus melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.